Justru yang gue pengen tahu kenapa lu bisa sampai hijrah. Itu ada plat itu besi, tapi lebarnya se-KTP kita gitu. Nah itu sampai dokter gini, ini apa ya? Loh dokter aja nanya ke saya. Oh gila, gue ngalamin kayak yang di film-film lah dalam tanda kutip gitu ya. Kayak di luar nalar gitu. Kayak di luar nalar. Tapi karena terjadi. Tapi kalau bola api enggak, dia akan pecah di atas tapi yang jatuhnya dalam ubin. Itu aku ngeliat loh Teh. Itu gak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bersama aku dan Wendy. Di sini udah ada Teteh X yang dulunya pernah menjadi dukun santet. Apa kabar Teteh Ria? Alhamdulillah sehat Bu Ayu, Pak Wendy. Alhamdulillah, ini kali ketiga berarti kita ketemu ya. ketemu. Karena sebelumnya sempat diundang juga jadi bintang tamu di salah satu talk show di TV. Cuma memang kita nggak ngomong intens tentang apa yang pernah terjadi di hidupnya Teh Rian nih gitu. Baru kali ini kita ketemu di sini, kita ngobrol sebenarnya. Itu saya shocknya Pak Wendy ngundangnya saya. Ini ada apa gitu. Sebenarnya ini request dari istri saya. Iya betul. Waduh Bu Ayu, ekstrim Bu Ayu. Nih Teteh, aku mau nanya dong, dari umur berapa sih setelah Teteh menjalani apa ya namanya ya, hal-hal negatif menurut aku ya, dari umur berapa Teteh merasa bahwa oke, ini saatnya. Ini pilihan Ini hidup gua. pilihannya. Pada saat itu ya, pada saat itu. Ya. Sebenarnya aku mulai Bu Ayu, boleh konteksnya sih dari SMP. Aku Iya. tuh sering kena bully. Apresiasiin ngeluapinnya aku disilat, cari guru silat. Salah jalan. Akhirnya di SMA itu makin nge-push akunya tuh harus pakai kebal yang begini. Terus kalau perlu orang tuh aja gitu. Orang tuh aja gitu. Tapi aku nggak berani, takut ditangkap polisi, takut Oke. ini gitu kan. Tetap ngelindungin badan aja sampai pas detik kita udah selesai ujian sekolah akhir itu di 2011. Aku diundanglah ke salah satu guru besarnya guruku silat itu di daerah Sukabumi. Baru di situ aku belajar ilmu hitam. Karena niat pertamanya itu karena balas dendam, kayak mama itu nyakitin, pokoknya mama harus nurut sama aku, nggak boleh nyakitin papa gitu awalnya. Tapi malah yang terjadi, aku bisa ngelakuin itu ke semua orang yang memang datang ke tempat aku atau aku nggak suka sama orang itu. Oke, sebelum kita lanjut, keinginan itu datangnya sudah lama sampai akhirnya Teria mencari, atau tanpa sengaja cuma karena sebenarnya niatnya pengen ngapain, tiba-tiba kayak ada penawaran, lu mau belajar gak? Itu sebenarnya tanpa sengaja. Akhirnya ditawarin, terus kayak mikir, iya juga ya, selama ini gue dianuin orang, nggak bisa ngelawan. Powernya kayaknya di sini deh. Kok nggak takut Teh? Ya kalau orang udah sakit hati nggak ada takutnya, Pak Wendy, udah dendam semua deh. Gelap mata ya. Oke. Kayak pokoknya dia ngomong nggak enak harus itu dulu begitu mikirnya. Kok harus dibales, karena kalau kita ngomong bapaknya si A ini punya power. Duh aku takut dia papain orang gitu. Oke. Akhirnya dengan cara ini kan aku nggak menyentuh dan mereka nggak tahu. Oke. Tapi puas. Lebih kayak psikopat sih. Pokoknya kalau mereka kecelakaan dan mereka sakit, kayak Ada kepuasan di Teteh. Aduh. terus kita pernah datang, ada satu momen nih Bu Ayu, Pak Wendy, aku udah ngerjain dia, aku jengukin, Seakan-akan ya nggak terjadi apa-apa. Tapi pas aku tahu dia lagi muntah darah, perutnya membengkak, itu kayak puas banget saat itu. Karena dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ baru puas banget. Dan akhirnya terus berlanjut terus tiap tahun sampai ya 5 tahun lah kurang lebih. Menjalani itu 5 tahun 5 berarti. tahun. Oke, yang pasti buat
teman-teman yang nonton, kita ngundang Teria itu karena kita tahu bahwa Teria sudah apa namanya ya, keluar Iya. dari hal-hal yang pernah Teria lakuin, bertobatlah dalam tanda kutip gitu, dan mencoba untuk kembali ke track yang Teria mau sesungguhnya gitu. Dan itu prosesnya kan lumayan panjang. Hopefully sih ketika kalian nonton ini ada positif thing yang bisa diambil. Bukan kita mengencourage hal-hal seperti ini, tapi lebih ke arah bahwa ini loh perjalanan. Kenapa sih? Mungkin banyak juga orang-orang yang kayak saya, termasuk orang yang skeptis sama hal seperti itu. Sampai hitungannya kayak percaya nggak percaya gitu ya. Ya mungkin ada tapi gue nggak peduli gitu. Ya. Tapi sampai akhirnya kita pernah ngalamin ya Bun. Ya. Kita pernah ngalamin di tahun sekitar 2014-2015 lah. Itu diserang, dikirim dalam tanda kutip yang kayak masuk akal nggak masuk akal, tapi Iya. tapi terjadi gitu loh Teh. Kayak yang diserang gue gitu. Yang diserang gue dengan sakitnya gue gitu. Sampai ada momentum kita mau pisah, ada sampai momentum kita saling ngejelekin satu sama lain di depan. Berdua nih ngomong kalau gue gak demen sama lu dia juga ngomong gue gak Saling demen serang. saling serang, terus pengen pisah, terus nggak mau apa namanya, nggak mau main sama anak-anak, Oke. nggak mau main sama istri gue, maksudnya nggak mau bercengkrama sama istri gue, anak-anak gue masuk ke dalam kamar gue usir. Gak suka cahaya. Nggak suka cahaya. Biasanya kalau tidur kita TV nyala. Iya. Ini pada saat itu entah kenapa TV harus mati, lampu harus mati, benar-benar harus gelap. Terus tidur, biasanya meluk Ayu dari belakang begini, nyamping, tiba-tiba dada sesek. Terus pas celentang, biasanya juga oke, celentang deh, kepalanya dia taruh di sini, dada sesek. Tapi begitu ngebelakangin dia, lega. Dibikin panas. Berantem terus. Itu selalu ya. Selalu. Terus kayak ada satu masa saya lagi apa namanya, lagi hari apa ya waktu itu, hari Jumat atau hari apa gitu. Saya lagi celana pendekan gitu Teh. Istri saya datang sama temennya, kebetulan apa namanya, guru ngaji lah. Lagi mau kajian apa gitu, saya lupa. Tiba-tiba bilang ya ke bunda ya, suami kamu kenapa? Boleh gak izin saya mau mandiin dia gitu kan. Terus begitu istri nyampein ya Bun, istri nyampein, gue nolak tuh, kayak sebagian di badan gue tuh kayak nolak, ngapain sih gitu. Ya udah deh gitu, tapi badannya nolak tapi kayak udah deh gitu. Nah dimandiin lah. Nah pas dimandiin tuh gue nggak tahu diapain gitu, pokoknya dimandiin lah ya. Itu berasa banget sih Teh, badan kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Tapi nahan tapi kayak wah gitu. Ayu yang itu ada suara. Iya. Nah, kayak aku ngedengar suara kayak macan ya. Macan tapi kayak gimana sih, kurang Geraman. Iya gitulah ya geraman. Sampai loncat ya. Wah udah tuh udah sampai ada beberapa orang datang mencoba membantu gitu kan. Terus kayak ya on off, ada hilang sampai ada yang misalkan ngasih tahu ya Bun ya, kayak lu mau tahu gak orangnya siapa gitu. Iya. Nah gue nggak mau tahu Teh, nggak gue nggak mau tahu karena menurut gue itu urusan lu sama Allah. Tapi ketika alhamdulillahnya sudah hilang, gue nggak tahu juga, mungkin karena gue melawan sendiri dengan sholat gue, dengan ngajinya gue. Itu ada satu masa Teh, dari sholat Jumat dari masjid ke rumah jalan kaki, emang dekat kan. Tiba-tiba aja Teh, ya Allah, makasih ya, gitu. Ngomong, makasih ya Allah, makasih buat orang yang sudah punya niat jahat sama gua dan ngejahatin gua. Makasih, gua maafin lu, gua terima kasih sama lu. Gara-gara lu mungkin iseng sama gua jadinya deket sama Allah. Gua makasih banget sama Allah. Gua nggak dendam sama lu, gua nggak mau cari tahu lu siapa, gua nggak marah sama lu. Makasih, gua malah mau ngucapin makasih. Udah. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah kayak ya udah selesai. Nah, dengan kasus kita itu termasuknya apa? Karena Guna-guna. nah itu tuh aku pengen tahu apa bedanya guna-guna, Teluh, santet dan teluh. Kalau untuk guna-guna memang kenapa namanya aja udah guna-guna ya. Menggunakan akal pikiran, menggunakan hati kita,
itu untuk perang dulu. Sebenarnya itu teror Pak Wendy. Pak Wendy itu belum dibilang sakit, belum. Itu masih teror, Masih masih awal. panjang. Itu Itu masih masih panjang. awal. Nah, kebanyakan orang-orang yang kena teror kayak ginilah karena nggak mau deket sama Allah. Udah kayak ya udah pasrah, kayak pisah ya akhirnya pisah. Mereka selalu kayak memaklumi ini semua ya karena terjadi kita nggak cocok. Ya. Nah kalau guna-guna awal terornya begitu, di rumah panas, Hawa sama pasangan tuh kayak udah nggak sinkron lagi, udah nggak mau lagi, nggak suka lagi. Jangankan sama istri, ya kayak Pak Wendy sama anak aja udah nggak suka. Ya. Bahkan tuh ada yang dia bakalan pergi dari rumah itu karena benci sama situasi di rumah, padahal nggak ada yang ngapa-ngapain dia. Nah itu awal teror. Kalau Itu guna-guna guna-guna. selalu begitu, dan nanti endingnya orang itu mintanya kita depresi, gila. Beda sama teluh sama santet. Kalau teluh dia bakalan kena dari belakang tuh kayak ada yang nembak ke ulu hati. Itu sakit banget dan persekian detik itu kayak jantung kita tuh nggak detak. Nah, kita ngalamin kejadian sakit-sakit yang parah. Cuma gak yang bertahun-tahun kalau teluh. Teluh itu kayak kita didiagnosa dokter tiba-tiba kanker. Sakit. Memang perut kita tuh dibikin sakit apa. Itu sakitnya yang bener-bener sakit banget. Terus kayak dubur kita keluar darah. Terus mulut kita muntahnya muntah darah. Di rumah hal-halnya lebih aneh dibandingin Pak Wendy ngerasain. Kayak nemu-nemu binatang yang aneh-aneh. Terus nemu ya sesuatu yang aneh. Nah kalau teluh. Tapi kalau santet tidak ada waktu untuk kita ngedeskripsi ini. Karena udah kematian. Level udah paling atas. Udah paling atas, yaitu ya kayak kalau kita lihat di TV ibaratnya dia muntahnya ada darahnya, rambut, terus ya keluar yang aneh-aneh. Nah itu udah santet. Dan di tahun 2015 sampai sekarang saya belum pernah nemuin lagi. Dan saya pun belum pernah lagi disuruh untuk santet. Karena santet itu biayanya mahal. Dan banyak kayak apa ya, sajen dan beberapa kebutuhan untuk ngerjain orang itu susah untuk dicari. Oke. Tapi di zaman saya di 2011 sampai ke 14 ini itu banyak banget. Cuma Pak Wendy 14-15 kan Ya. tahunnya. Ya, Bukan 14. saya Pak Wendy. Nggak ada yang datang soalnya. Nggak ada. Bukan saya. Saya dari tadi mikir 14 lagi masih nerima orderan saat itu. Jangan-jangan aku dicurigain nih. Iya, iya. Karena ada satu orang nih yang bantuin gitu. Dia bilang yang ngirim tuh 3 orang. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, yang satu di sini. Nah, yang terakhir nih yang paling jauh ini puncaknya, maksudnya ibarat kata gurunya dari yang ini sama yang ini. Nah terus aku ngomong, saya ngomong kan, ya gimana itu? Udah tenang. Gak tahu ya pada saat itu si yang ngebantu saya bilang gitu, tenang. Saya udah berantem, saya udah samperin dia, udah nggak tahu secara fisik atau secara batiniahnya gitu, ilmunya udah adu lah segala macem gitu. Bahkan saya sampai nanya gitu, ini 2014 loh, kok masih ada aja yang kayak gini-gini gitu. Ini si bodoh ini bertanya gitu. Terus dia ngejelasinnya gini, Mas, nggak tahu bener nggak tahu salah ya, menurut dia ngomong, Mas, justru kedepannya akan semakin banyak. Tapi emang itu benar Pak Wendy. Saya belajar pas di 2018 ada salah satu kiai besar ngomong sama saya cuma satu, sampean pinter sudah hijrah, karena nanti bakalan dapet tempat orang-orang yang sakit. Kenapa emang Yai? Nanti tahunnya udah mulai kembali kita ke akhir zaman, kembali ke zaman jahiliyah. Orang skeptis itu makin banyak. Benar nggak Pak Wendy? Iya. Kita ngerjainnya enak, nggak ketahuan. Dia kan mikir itu sakit kan dia nggak bakal ke dukun. Nah itu potensi untuk orang ilmu hitam itu gampang. Dan sekarang saya ngerasain, yang satu sakit tapi keluarganya skeptis, nggak diobatin, tetap dia ke medis sampai di medis akhirnya keluar di kantung kemih itu ada plat itu besi, tapi lebarnya se-KTP kita gitu. Nah itu sampai dokter gini, ini apa ya? Loh dokter aja nanya ke saya jawabnya gimana? Dan sampai saya ngalamin ada beberapa profesor yang mereka udah samperin minta pengobatan, profnya itu yang menyarankan
coba deh ke spiritualis yang menurut kamu tuh yang bener spiritualis. Akhirnya saat nyaranin itu, pasien saya ada profnya. Kenapa ini, kenapa ada ini? Ya udah kalau emang mau dikeluarin saya bantuin keluarin. Tapi sakit. Cuma saya nggak nyentuh tangan ya. Saya sama sekali tidak memasukkan tangan saya ke dalam badan. Saya dari luar. Cuma nanti kalau sudah selesai dokter tolong approve, tolong bantu biar ada perda nyerinya di badan karena dia bakal bisa pingsan. Bener Pak Wendy, itu kita ngadainnya di rumah sakit. Karena saking saya dibayar gini, bahasa dibayar saya, bisa nggak lo buktiin tuh plat itu apa? Kita buka, pas keluar bukan plat, plastik di dalam perut tapi isinya udah belatung warna hitam, ada kecoa 2, 1 kelabang dah. Itu niatnya mau dibawa ke konten salah satu YouTuber besar di Indonesia. Saya nggak mau. Karena apa? Saya malu. Baru kemarin saya dibilang saya orang gila, ngeblunder diri saya. Tapi ini nyatanya jeng banget. Saya cukup bilang orang yang nggak percaya kayak bapak dan ibu, ini saya udah buktiin. Prof yang minta. Karena Prof nggak bisa ngeluarin dan saat dibedah tidak ada apa-apa. Tapi setelah bedahan itu udah ditutup, seminggu kemudian balik, selalu di ronsen ada plat itu lagi, ada plat itu lagi. Jadi kayak besi aja gitu, udah nempel di kantung kemihnya. Soalnya kencingnya dia darah Pak Wendy, darah berbusa. Terus yang lucu, sekarang ini kita operasinya laki-laki. Laki-laki keluarnya dari mana itu, ini alat vitalnya. Itu keluarnya bukannya lagi nanah tapi darah-darah kental klek 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 gitu. Ternyata itu cuma persaingan usaha di tambang batu bara. Gila. Dan orangnya saya cuma bilang gini, oke, bapak dan ibu tidak mau saya kasih tahu orangnya karena saya juga nggak kenal namanya. Saya cuma tahu ciri-cirinya. Suatu saat nanti orang ini akan lewat terus di depan muka bapak tanpa sengaja. Lewat Pak Wendy, dia cuma bilang, boleh saya jangan. Karena 2 minggu setelah ngomong itu tutup terus, kelihatan ketemu terus. Dan dalamnya setiap mau sign kontrak, orang itu tuh kayak di kafe itu duduk. Padahal bapak sama ibu tuh udah tahu, ini orang tuh jarang banget ke Jakarta. Dia sibuknya di luar negeri ini. Terus nggak ada di logika saya orang yang punya pendidikan tinggi, orang kaya, kok masuknya ke sini ranahnya. Terus saya bilang, ini paling enak zaman sekarang buat ngerjain orang. Kenapa? Orang itu skeptis. Jadi dianggapnya medis, kita menang dah. Intinya itu. Walaupun kayak, kok lo malah bikin orang Indonesia bodoh sih Ri, gitu kan banyak. Bukan, saya cuma kasih clue. Kalau memang ada di medis, silahkan ke medis. Kalau nggak ada, tolong minta tolong aja. Yang penting benerin ibadahnya. Meskipun kayak Pak Wendy ini mau sembuh dari sakit, istirahat, minum obat, ada dong butuh dokter buat ngasih tahu analisis. Itu aja cukup biar tahu aja kenapa. Betul. Memang kiriman itu dibuat seakan-akan kita memang sakit. Iya, sakit. Misalkan gini, lu sakit mah, lu sakit asam lambung, itu yang diserang. Jadi seakan-akan kita berpikirnya kita sedang sakit. Sakit normal, sakit biasa, sakit pada umumnya, asam lambung, apa-apa. Padahal enggak, karena memang itu yang diserang. Jadi kita ngerasanya, aduh, ini gue sakit, nggak ada pikiran ke arah situ gitu. Cuma ketika saya sendiri ngalami gitu, aduh, apa iya? Bertanya-tanya itu benar-benar bertanya-tanya. Gila, gue ngalamin kayak yang di film-film lah dalam tanda kutip gitu ya. Kayak di luar nalar gitu. Kayak di luar nalar. Tapi terjadi. Soalnya Pak Wendy kan ada orang ngomong ini dari 3 orang ini dan ini yang paling jauh, yang paling kuat. Sebenarnya nggak kayak gitu juga Pak Wendy. Kalau ngerjain orang, 1 orang ngerjain Pak Wendy ini dia gagal, terus dia diem. Ada lagi 1 orang ngerjain bapak, lagi Pak Wendy, ditambahin lagi kan energi dari sini. Akhirnya ada lagi yang ngerjain Pak Wendy, jadi double ekstrim. Udah di badan baru berasa. Pak Wendy kalau saya lihat dari 2012 itu udah mulai ada gejala, tapi Pak Wendy bodo amat dengan badan. Pak Wendy, ilmu hitam dengan ilmu putih itu sama-sama susah dan panjang waktunya. Kalau orang bilang nyantet mah enak, cepet, gak. Kadang aja 2 bulan kita belum tentu langsung masuk ke badannya. Teror itu aja kadang-kadang belum bisa nyampe ke orang-orang itu belum. Terus kalau misalnya 2
2 tahun gila, terus orang itu emang mantengin? Enggak juga. Dia dari 2 tahun ini kan dia bakal nyari lagi kayak yang lain. Baru jadi satu energi di badan, baru sukses. Saya pernah ngalamin 6 bulan gak kena-kena Bu Ayu. Saat saya lagi gak ngerjain dia sama sekali, bulan ke-9 orang itu datang. Tuh baru tuh dia muntah-muntah darah. Ternyata saat saya lihat energi saya dibantu sama orang lain yang juga ngerjain dia. Oh. Baru bisa kena. Baru kayak ada yang gendong gitu, Iya. nepakin. Jadi kayak kerja sama. Nah padahal bukan dia, bukan juga saya, ada lagi ibaratnya gitu. Ya, Untungnya Pak Wendy kuat, udah. itu saya juga nggak ngerti teh. Maksudnya saya juga udah kayak udah lumayan stres juga sih. Stresnya tuh karena saya satu overthinking, terus ada anxiety juga. Begitu tahu merujuknya ke arah-arah kayak gini kayak bener gak sih? Tapi kejadian-kejadian itu bisa dibilang kalau kita ngomongin logika, aduh aneh banget sih. Terlalu aneh Iya. gitu, Ya, terlalu ya. aneh gitu ya kan sayang. Itu terlalu aneh banget menurut saya gitu. Terus kayak kita mikirnya kan gue salah apa sih gitu. Gue ngapain sih, kan gue juga Ya. nggak punya niat jahat sama orang. Gue kerja juga nggak mau nyari musuh. Gue berteman juga sebanyak-banyaknya pengennya Ya. gitu. Gue nggak mau gitu. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu gitu. Pak Wendy, banyak yang datang ke tempat saya saat saya ilmu hitam. Saya tanya ini siapa? Sahabat paling karib, keluarga paling deket, temen yang paling deket. Jarang ada yang minta, gue nggak kenal sama dia, mau nggak ada. Setemen ngopi, setemen tidur, ibaratnya main nih, nongkrong bareng sampai nginep, itu malah yang lebih sering. Karena apa? Mereka nggak punya pencapaian yang kayak si target itu. Kayak contoh, saya sahabatnya Pak Wendy dipanggil, diundang ke sana sini, kok gua enggak? Gue turunin Pak Wendy sama Bu Ayu kalau pisah aja hancur loh Pak Wendy. Hancur. Karena pasti kedekatan dengan anak udah susah. Ya hubungan untuk ngobrol, support system udah nggak ada. Karena Pak Wendy sangat ketergantungan sekarang sama keluarga. Betul. Kalau keluarga bolehin ya oke jalanin, kalau enggak. Betul. Apalagi kalau istri udah tolak pinggang deh. Oh iya, bener. Mau tolak peluru lebih serem lagi kan. Dia tolak pinggang aja udah Bener, takut. bener. Kalau saat itu Pak Wendy mengiyakan naluri mereka, pisah. Bukan jadi Pak Wendy yang sekarang. Betul. Bu Ayu aman-aman aja. Betul. Pak Wendy, karena Pak Wendy nih targetnya dia. Hancur di ranah perartisan entertain nih, hancur, psikis hancur, ya udah Rumah hilang. tangga hancur. Hilang semuanya. Bener. Karena makanya yang saya nggak habis pikir gitu teh, kayak misalkan kita di meja makan sama-sama lagi di meja makan, terus tiba-tiba Ayu ngomong, ayah kok 3 hari ini bunda sebel yang ngeliat ayah gitu. Dilalanya gue pun melakukan hal yang sama. Iya lagi, ayah juga kesel lagi, bete lagi ngeliat bunda 3 hari ini. Udah tuh kayak orang nyeplos aja ngomong, nggak ada tendensi apa-apa, kayak ngomong aja. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba dia nangis. Nggak ada berantem, nggak ada apa-apa, dia nangis. Dia bilang, kenapa nangis? Nggak tahu nih, kok di pikiran bunda pengen pisah dari ayah gitu teh. Terus gue bilang gini, terus gue merinding, ini nggak make sense nih. Gue lagi nggak kenapa-napa, gue lagi nggak berantem, lagi nggak ada masalah, kok tiba-tiba lu pengen pisah sama gue? Langsung gitu Bu Ayu. Langsung teh, bukan kayak berantem dulu. Baru ngomong gitu. Berantem, ada masalah, berantem, pecah, ngomong, wajar. Ini enggak, mau berangkat kerja saya, tiba-tiba dia ngomong Makanya ini deket banget soalnya orangnya yang tahu Pak Wendy sama Bu Ayu pasti. Kalau orang jauh enggak. Karena ini kenanya bukan cuma Pak Wendy doang, Bu Ayu juga kena. ya. Bedanya Bu Ayu mau kayak gimana pun penjaganya dia bagus untuk ngebalut Bu Ayu. Pak Wendy memang tidak percaya gini ya, yang namanya kodam. Kalau kita kagak percaya dia kagak bakal mau juga ngedeket. Lalu nggak percaya sama gua gitu. Jadi jangan pada cek kodam sama saya ya. Kalau nggak pernah ngerasa deket sama tuh kodam. Kayak Pak Wendy udah orangnya logika banget. Terus apapun itu dianggap Pak Wendy normal lah. Sebenarnya kalau kena ke Bu Ayu sama Pak Wendy ada salah satu yang selingkuh aja hancur udah. Karena emang pengennya itu dulu. Sakit, kita bales sakit ya, kita bahas nih sakit. Sakit itu udah proses di otaknya udah nyatu baru ke sakit. Nanti sakit lagi, timbul lagi sakit yang parah lagi, sakit yang parah baru masuk ke teluh.
Karena nggak ada guna-guna tanpa teluh atau teluh tanpa guna-guna. Mereka itu sinkron berdua. Oh, satu Oh. paket. Iya. Jadi awalnya itu dulu baru naik. Dan yang saya lihat oke sih, nominal yang orang ngerjain kalau tahapnya sampai kayak Bu Ayu sama Pak Wendy ini 20 juta something buat sekali dia nembak. Kena. 20 juta? Murah Bu Ayu. Itu mah murah. Pelet aja 8 juta lebih murah lagi. Ada yang mau? Gila. 20 something, 25, nggak nyampe 30 tapi Buat satu kali ngerjain. Sekali. Berarti kalau pas dia mau ngerjain lagi 20 juta lagi? per 40 hari dia touch up lagi Oh. untuk nge-push lagi yang di badan si target. Wow. Yang ini targetnya soalnya Pak Wendy. Jadi Bu Ayu itu cuma kena lampiasan yang ada di rumah. Iya. Dia kan nebarinnya itu kayak kita nih dipayungin nih, udah yang di dalam payung itu kena. Untungnya lagi anak-anak nggak kenapa-napa. Kalau anak sampai sakit atau ada satu anak kecil yang tantrumnya terus-terusan, berarti kena ke anak juga. Banyak banget kejadian-kejadian tuh dalam satu kurun waktu ya, bukan yang kayak setahun. Enggak. Itu tuh Rabu Kamis Jumat sakit, Sabtu ke Ayu sembuh. 2 Rabu. minggu kemudian Kambuh lagi. Oh jadi Rabu on off terus ya. on off teh. Rabu Kamis Jumat, Sabtunya ke Ayu lagi gitu. Sampai akhirnya udah pelan-pelan, nggak tahu kenapa saya lupa, pokoknya saya koderulonya kayak disuruh ya udah lu sholat, ya Iya. udah lu ngaji. Karena jarang Pak Wendy orang yang dengan ibadah aja mereka ngerasa hilang, sembuh. Karena udah ke-trigger di otak. Iya teh, Sudah itu parah tertanam banget sih. ya. Itu parah Dan banget. itu kalau saya dapetin nemuin orang yang konsul terus akhirnya minta pengobatan begitu, saya tarik napas panjang karena dia bakalan kesandung aja mikirnya disantet. Itu Ya. udah rusak banget. Dan pada akhirnya dia akan mati dengan pikiran mereka sendiri. Kita udah saranin ini zikir ini terus ke rumah sakit ini. Sampai saya ada beberapa kali konsennya bukan cuma sama dia doang dengan keluarga, tapi kita kerjasama sama dokter. Heeh. Dokter yang dia Ya. biasa praktek lah, maksudnya dia datengin gitu dokternya buat berobat. Saya konteksnya ke dokter ini, gimana caranya psikisnya dia juga sembuh, penyakitnya dia juga sembuh karena udah di fase nggak ada penyakit tapi dia muntahnya darah terus. Udah pernah itu terus sampai sekarang ibaratnya masih begitu lagi, jadi muntahnya dia darah. Dokter memang dari dokter bilang paru-parunya aman semua oke ini segala macam, tapi yang kasihannya itu kalau kita nasehatin apapun itu udah nggak kena. Karena yang dirusak udah Ya udah di pikirannya. pikirannya. Dipercaya gak teh? Waktu serangan-serangan tuh ya, Mm-mm. itu gue ayah sampai apa ya? CT scan, Iya. MRI, MRI. Semuanya. Terus gue masuk rumah sakit terus periksa terus sampai dokternya, lu tau ngomong apa? Lu ke gue deh sini, bawain semua medical record lu, Ya. gue bacain. Udah kirim, gue kirim ke dia, terus dia lihat gitu. Lu tau dokternya ngomong apa? Lu nggak kenapa-napa, Wen. Ini semua lu aman, lu nggak kenapa-napa. Kayaknya lu diguna-guna deh. Dokter ngomong Gitu. begitu, terus Ya. dia bilang, ah nih orang bercanda. Gue masih nganggapnya, bercanda nih orang nih, karena kita senang bercanda gitu kan. Tapi setelah makin banyak runutan gitu kayak, aduh kok ada yang iseng tuh sama gue, ya Allah, gue salah apa sih gitu. Tapi saya beruntung Pak Wendy, di saat saya belajar ilmu hitam, terus saya hijrah dikasih petunjuk sama Allah. Sekarang saya tahu, oh dunia hitam itu banyak banget kelasnya ternyata. Mereka ada yang ngerjainnya pun sampai lewat kendaraan, kayak dulu saya lakuin. Jadi dibikin kendaraannya bikin tabrakan, ini segala macam. Oh ya karena pelajaran saya di ilmu hitam ada, jadi saya bisa ngobatin yang putih. Jadi jalan, terus supirnya tiba-tiba gini, Bu, kok Kak, ada orang nyebrang? Apa? Adalah salah satu instansi besar di Indonesia, datengin saya istrinya, terus minta tolong kenapa penyakit bapak udah aneh, terus supirnya ini kalau lagi bawa ke berobat gitu selalu ada orang yang nyebrang. Ternyata di mobilnya yang mau dibikin kecelakaan. Kalau sakit itu tidak membuat dia mati, lebih baik langsung dibuat kecelakaan. Kalau dibilang sekarang orang-orang harus sudah lebih pintar. Berpintar-pintarlah kalian ibadah, bukan skeptis. Ibadah aja. Ya. Karena orang yang sakit sampai separah itu udah kecewa sama Allah.
Jadi udah nggak mau ibadah. Saya sholat teh udah zikir ini udah tapi nggak sembuh-sembuh. Yang diminta itu ikhlasnya. Nah karena Pak Wendy saat itu mungkin ikhlas, Allah lah narik. Karena kita punya tingkatan Pak Wendy, kalau udah lebih dari 5 tahun susah. Udah. Karena badan kita udah jadi inang buat si makhluk itu. Maksudnya kalau udah stay selama 5 tahun itu udah nggak bisa disembuhkan. Oh. Bisa, tapi mungkin bisa 6 bulan 7 bulan kita pengobatan, bahkan 1 Prosesnya tahun. lama. Lama banget Bu Ayu, karena udah bukan lagi sakit yang dia terima, segala-galanya udah. Di rumah gangguannya udah gede, satu rumah jadi ikut ke trigger otaknya. Jadi kita nyembuhinnya tuh pelan-pelan banget. Ya. Nah, aku juga pernah ngalamin ini, aku nggak tahu apa ya. Cuman aku ngeliat bola api itu apa? Kalau bola api kan emang nanti dia pecah jadinya buhul. Itu yang ditemuin kayak kain kafan ini itu. Oh. Nah ada 2 macam bola api. Bola api yang memang dari santet, ada bola api banaspati. Kalau banaspati memang itu serang antara serang menyerang. Udah memang kerjaan kayak misalnya saya punya ilmu banaspati, saya mau ngerjain Pak Wendy langsung ya kayak api aja Pak Wendy, bisa ngebakar kalau itu. Tapi kalau bola api enggak, dia akan pecah di atas tapi yang jatuhnya dalam ubin, di dalam bantal kita harus sobek dulu, ternyata ada bungkusannya itu. Itu aku ngeliat loh Teh. Itu nggak apa-apa ya? Itu di mana? Itu di Di tahun rumah 2000, itu di rumah kita yang lama 2012. Ya kan tadi saya bilang 2012 udah ada yang mau nyerang tapi nggak kebawa. 2012. Oh iya. Kan tadi saya ngomong ibu dari 2012. Bapak dikerjain tuh udah lama, udah dari 2012. Cuma kenanya di situ, berarti itu udah kurun waktunya udah lama banget. Itu padahal udah di notis itu. Karena banyak orang itu nyerang, mau itu ke rumah, mau di apartemen, sekalipun di hotel. Kalau emang waktunya hari itu lagi mau ngerjain dimanapun Pak Wendy jalan ya ada. Tapi buhul itu akan Dan itu bisa timbulnya di rumah. dilihat ya? Bisa. Saya paling sebel kalau ke apartemen. Penyembuhan orang tuh di apartemen saya paling sebel. Karena dalam satu apartemen itu nggak mungkin semuanya sehat walafiat. Dan pembuatan apartemen biasanya gitu. Oke, gitu. Nggak mau nyebut apa tapi Iya. Oh berarti Males. tanda-tanda itu udah ada di 2012. Ya mungkin bukan ya antara gua skeptis atau gua karena gua tahu istri gua nih memang punya Six sense, punya kemampuan, ya udahlah. Gua kan nggak pernah mau ikut campur karena gua juga mungkin udahlah gitu. Yang lihat juga kebetulan dia, gua nggak ngelihat langsung, jadi ya gue cuma sekedar mendengar cerita aja. Berarti tapinya jadinya nyambung dengan apa yang lu ungkapin Iya tadi. lagi, bener. Iya emang dari lama dia sebenarnya udah ngelempar duluan, cuma prosesnya memang lama Bu Ayu. Dan memang pada saat itu aku lagi berdua sama sepupunya, jadi aku nggak sendiri ngelihatnya. Tapi pertama kali yang ngelihat itu aku. Terus aku tiba-tiba kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman Nge-freeze ya. kayak mau ngasih tahu ke sepupunya Wendy, cuman aku kayak nggak bisa. Nah terus tiba-tiba sepupunya Wendy ini ngelihat juga, terus tiba-tiba kita berdua kayak gitu. Pokoknya pada saat hilang itu si bola api itu, baru kita bisa kayak gitu. Beruntungnya nggak langsung kenapa-napa Bu Ayunya. Biasanya kalau yang lihat bola api terus dia meledak kita diem, udah sukma kita juga kebawa jadinya sama dia. Untungnya enggak. Karena jaraknya deket. Bukan jarak yang dari sini terus ngeliat bola apinya di sana, pecah di sana gitu. Enggak. Jaraknya deket. Menurut, jadi kayak ini rumah kita, ini rumah tetangga yang depan, terus tiba-tiba aku ngelihatnya ya munculnya dari rumah sini terus ke atas, terus kayak udah ngedeket gitu, tiba-tiba aku kayak tapi nggak bisa ngapa-ngapain, terus tiba-tiba aku ngeliat hilang aja. Udah pecah. Ya. Baru terjawab. Tapi gue penasaran nih Teh. Gue nggak mau ngebahas masalah apa yang pernah lu lakukan dan segala macam, karena kebetulan alhamdulillahnya qadarullohnya lu juga udah hijrah, lu juga udah dikasih petunjuk sama Allah, which is good gitu. Justru yang gue pengen tahu kenapa lu bisa sampai hijrah, bisa sampai meninggalkan dunia yang lu udah tekuni lumayan lama itu. Sebenarnya nggak mau hijrah Pak Wendy kalau nggak diserang orang. Jadi saya ngerjain orang nih, ada yang minta atasannya dia biar digeser jadi dia. Ini perempuan nih yang minta tolong nih, yang dikerjain laki-laki. Dia orang baru, kayaknya sih keluarga dari yang bos saya. Dia jadi manajer, mau minta dikatin, dibikin biar lumpuh.
Delalanya itu seminggu doang jadi lumpuh. Dia ngomong datang lagi, besok saya dipromosiin buat gantiin si korban ini. Oh iya bagus, dia dibawa ke kampung. Dia cuma bilang di kampung, ternyata dia salah satu cucu adat Dayak di Kalimantan. Diobatin, abis lah saya udah dibalikin. Sebalik-baliknya, biasanya tuh kendi cuma dari 1 sampai 2 pecah udah bisa saya tanganin. Ini kendi udah hampir mau yang terakhir lah. Saya kalau sampai terakhir. Tapi ini kendi yang keempat terbang ibarat dar itu ngebakar semuanya. Baru saya kayak ada yang dorong lempar jauh banget. Jadi di belakang tempat praktek itu ada sumur kan. Emang kita mandinya ngambilnya semua di sumur itu. Saya udah ada di situ dan sadar, antara saya sadar sama nggak sadar, itu anak kecil cantik banget perempuan. Ibu orang baik, ibu kembali lagi jadi orang baik. Baru saya pingsan. Dan yang saya pikirin kayaknya nih anak gue, dia yang nolong gue. Karena saya keguguran terus. Emang harus digugurin sih sebenarnya. Nggak boleh hamil karena yang dibutuhin kan darah menstruasi buat cuci muka, ritual, buat diminum, dibasuhin ke badan biar kita makin tacap lagi gitu kan. Udah dari situ perang sampai akhirnya pulang ke rumah itu dibawa sama orang. Saya nggak tahu itu orang beneran atau enggak, tapi papa saya cuma bilang kamu tiba-tiba ada di depan aja. Papa saya udah stroke. Dibawa itu di atas pusaran nih pala ini, dia sejengkal atau 2 jengkal, sejengkal sih itu mah nggak jauh banget. Sini pusaran api. Saya cuma bisa minta tolong, sakit pak panas, minta tolong sakit pak panas. Dan itu nangis terus sampai jungkir-jungkir. Karena apa, setiap bangun tidur kayak ada yang nombak di belakang. Tapi biru, bener-bener memar. Mata kayak ada yang tonjok, bangun tidur ya memar gitu. Terus di satu mimpi saya ketemu sama kakek-kakek. Dia bukan anting, kupingnya panjang gitu, tatoan. Tapi saya gak ngerti dia ngomong bahasa apa. Di kuping saya cuma dengar satu kalimat, kalau kau baik tobatlah. Dah, selesai. Nah dibantu sama papa 6 bulan ke 7 bulan sampai 8 bulan Pak Wendy saya ngalamin sakit itu. Sampai akhirnya papa bilang gini, belajar mau gak? Belajar apa? Ngucap syahadat biar gak sakit terus. Karena kalau papa yang baca doa diminumin air atau dia lagi diusap gitu, panasnya hilang. Tapi tiap hari tuh luka bakarnya ada terus. Jadi papa saya kan stres juga kan, namanya dia stroke gitu ngurusin saya. Akhirnya syahadat yang ke-6 kali lah baru bisa. Itu pun mimpi. Tapi sih gak mimpi, soalnya kencang banget suara pecutan. Terus gemak di telinga saya, mandro buka, baru saya bangun. Nyari papa saya lagi sholat. Di situ saya nangis. Makanya sampai sekarang kenapa di saat saya udah hijrah, punya anak, dikenal banyak orang, uang saya sudah cukup buat biayain hidup papa saya udah gak ada. Papa saya cuma nemenin saya pahitnya, manisnya dia gak ada. Karena papa saya meninggal 2021, 2 bulan sebelum saya viral di mana-mana. Jadi papa saya yang nolongin semuanya Pak Wendy. Kalau nggak ada papa ya mungkin saya masih bergelut dan atau enggak saya, karena saya masih nekat untuk ngebalikin itu semua. Mungkin kalau sekarang saya masih ilmu hitam, saya nggak punya anak, hidup saya nggak tenang. Walaupun anak saya bangga dengan ibunya yang pemburu hantu ini, tapi ada dong hati kecil saya biar anak saya nggak kayak saya. Betul. Nggak ada ria yang kedua. Karena zaman sekarang lebih parah lagi. Kayak saya dapat semprotan dari orang aja, dari netizen aja saya langsung down. Karena jujur Pak Wendy, saya ngelakuin ilmu hitam karena saya punya trauma yang gede banget, dan itu selalu tentang penghinaan. Berarti sampai detik ini dihina terus. Ngobatin orang jangan dikira enak. Saya yang kena, saya yang sakit, tapi bagi saya puas kalau ngelihat pasien saya tuh senyum, yang ibadah aku udah enak teh, sholat aku udah bener. Ini yang lu udah hijrah sekarang ya. Kalau dulu sholat aja nggak bisa Pak Wendy. Kita masuk masjid mau nyoba nih, namanya anak-anak lagi teraweh, terus saya diajak teman saya, masa iya saya bilang gue jadi dukun. Allahu Akbar, anjing sakit banget pundak gue harus gimana nih kaburnya, sakit ini,
Pas buka baju merah semua. Abah telepon balik ke Sukabumi, saya balik ke Sukabumi. Gak usah sholat, gak usah ini. Ya udah. Jadi harusnya berhubungan badan, terus mandi darah, mandi kembang gitu. Pokoknya semua yang negatif. Semua. Tapi lu berapa lama teh belajar sampai taraf mahir dari nol? 5 tahun lah, 4-5 tahun. 4-5 tahun. Nah sepanjang lu belajar itu bener-bener nggak ada momentum lu kayak aduh kayaknya gua jangan ada deh ya? gitu. Enak Pak Wendy dulu. Ketutup sih, Karena- udah ketutup. Satu emang saya introvert ya. Saya Hmm. susah buat cerita-cerita sama orang. Setidaknya dendam saya semua terbalas. Puas. Karena saya nggak akan ngelihat orang-orang lagi yang saat itu jahatin saya gitu. Ya. Sekalipun tujuan utama saya untuk nyantet itu nyantet mama saya. Awalnya. Saya nggak terima dengan perlakuan mama ke papa. Tapi kalau dilihat sekarang ya udah berbanding terbalik, mama saya ikut saya, mak saya yang ngurusin anak saya gitu. Kalau dulu mama gimana caranya mama atau enggak mama nurut sama aku gitu. Sebegitu ininya ya, maksudnya sebegitu dalam kondisi yang Teh Ria alami ya. Yang Kalau boleh nangis saya mau nangis ini Pasti. dari tadi. Teh keputusan dari Teteh muda aja terus tiba-tiba mau mempelajari ilmu itu karena dengan alasan itu gua nggak perlu nanya juga kayak gua bisa ngerasain wah Ya. Mungkin pahit kalau banget. Pak Wendy dari nol terus akhirnya Pak Wendy naik jadi Pak Wendy yang sekarang, Ya. cerita Pak Wendy cuma jadi orang susah. Ya. Kalau saya, kenapa Pak Wendy dari dulu sampai sekarang saya ngobrol sama Pak Wendy, gue ketemunya orang yang ngina doang gitu. Yang kayak kenapa lu harus jadi dukun gitu, lu tuh goblokin orang, bodohin orang. Mau validasi apa? Kemarin baru ngomong sedikit aja udah di Ya. somasi orang bahasanya. Dulu pun begitu Pak Wendy. Gue sekolah di salah satu sekolah negeri yang keren. Zaman itu sekolah favorit banget. Gue masuk nggak ada beasiswa. Bapak masih sanggup. Bapak gue bisa bayarin sampai akhirnya nggak punya rezeki sama sekali. Bapakku itu dari tukang las terus sampai jadi security. Satu-satunya ketua OSIS yang dipilih karena gue punya otak. Tetep aja Pak Wendy, gue ditarik, dijambak, suruh keluar. Lu tuh nggak pantas sekolah di sini. Bisa teriak apa anak SMP. Dan itu pengalaman gue sampai 2 tahun sekolah. Nggak pernah berhenti Pak Wendy. Gue jajan emang cuma 5.000. Setiap makan itu kayak nasinya harus dilempar dulu. Terus gue bilang gue makan apaan kalau nasinya lu lempar. Jadi di situ tuh bikin dendam terus. SMA lah, masa gue balikin semuanya Pak Wendy. Abis adik-adik kelas tuh abis sama gue. Udah jadi psikopat, jadi galak banget. Dan sekarang kayak nggak mau gitu, takut Bu Ayu Cila kayak aku. Terus apalagi banyak orang skeptis kalau Pak Wendy masih bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Aku terima, ini mungkin dunia saya. Tuhan kasih kelebihan ini karena banyak orang di luar sana jadi spiritualis gadungan yang saya benci banget sama orang-orang kayak gitu. Pasienku pernah ditipu 300 juta sama ustadz-ustadz yang terkenal. Saya tuh pengen speak up tapi balik lagi Ria tuh bukan tukang yang validasi, aku gak ngerti buat ngeluapinnya gitu. Kayak papa ngomong sebelum papa meninggal nanti, di saat adik dikenal sama banyak orang padahal gue belum viral Pak Wendy. Dikenal banyak orang, ingat satu hal ya, pembenci kamu masih ada. Dan sampai sekarang kalau Pak Wendy jadi komedian yang besar aja ada yang guna-guna. Kalau saya cuma kurangnya mereka mau guna-guna saya guna-guna balik deh. Kalau sekarang mah gampang gitu, udah ngerti. Cuma saya nggak bisa buat kalau dihina lagi, dibully lagi. Kenapa dari kecil sampai sekarang gue hidupnya bulian terus nih. Ternyata bully itu tuh nyakitin psikis tuh sampai sakit banget. 2024 saya ngomong sama suami saya, sekali lagi ada yang bully aku, apa aku harus belajar lagi ilmu hitam. Suamiku bilang tangannya jangan dikotorin lagi ya, otaknya jangan. Ya. Karena 2 minggu Bu Ayu
semua akun sosial media saya cuma buat dihina sama orang. Orang penghinaan ada di situ. Kayak saya wadah buat yang dasar goblok, gendut, bego, ini segala macam. Saya cuma ngeliatin, dan itu masa saya SMP balik lagi. Saya duduk dengan semua nih, kayaknya di mata saya ada kata-kata itu. Jadi kayak flashback aku pernah diginiin waktu itu. Dan itu gak lama ketemu Pak Wendy, kita di Brownies. Itu saya lagi down banget Pak Wendy. Saya puasa sampai 4 hari cuma mau nahan. Ya Allah jangan balik lagi, ya Allah jangan balik lagi. Aku takut, ya Allah jangan balik lagi, jangan balik lagi. Makanya September kemarin saya umroh, saya cuma duduk ngomong, orang yang najis kayak gini aja masih bisa diterima. Saya mau lanjutin apa mundur ya? Maksud saya nggak mau buka praktek lagi gitu. Ternyata di sana saya ketemu ibu-ibu lari ngejar saya. Teh Ria ya, pegang pala saya, teh doain saya, itu di depan Ka'bah Pak Wendy. Kan saya aja doanya di depan Ka'bah. Ini orang datang, walaupun Teh Ria nggak bisa apa-apa, doain aja di depan, pas depan Ka'bah, tapi pala saya dipegang Teh Ria. Kita doa bareng aja. Di situ jawaban saya instan Pak Wendy, berarti masih ada ya orang yang butuh. Udah jangan balik lagi. Jangan dong. Jangan Teh. Sempat Ingat anak, ingat Sila ya namanya tadi ya. Dan apa ya Teh? Kalau sebenarnya jadi ada jujur ya, ada beberapa list bintang tamu yang disodorkan oleh tim. Salah satunya termasuk Teria. Terus Ayu bilang, coba deh kita ngobrol sama Teria. Awalnya juga sempet kayak jujur di gua pribadi kayak, aduh mau ngebahas apa ya? Takutnya kan penonton kita berpikir bahwa gua mengencourage hal-hal seperti ini. Padahal setelah gua pikir-pikir lagi, justru lu sudah berada di titik yang jauh lebih baik, sudah hijrah. Dan artinya pelajaran-pelajaran yang lu dapat ini di kehidupan lu, gue yakin pasti ada reasonnya. Terus paling tidak gue pengen cari tahu kok bisa orang yang udah lama berkecimpung di dunia ini, di dunia yang lo pilih sebelumnya ini, terus tiba-tiba pindah, itu pasti kan ada alasannya gitu. Ya balik lagi, emang the power of mulut kita nih juga emang kita harus hati-hati sih teman-teman. Mulutmu harimaumu sih. Dan di sini juga Teteh kan belajar bagaimana kalau kesel ya menyampaikan akhirnya. Terus orang-orang yang di rumah juga nonton. Berarti kita tidak boleh membuli siapapun. Betul. Diajarkan ke anak-anak kita tidak boleh membuli gitu sih. Karena bekas itu tuh kita nggak pernah tahu ya efek ke masing-masing orang tuh. Ada yang ya ngebekasnya sebentar, ada yang ngebekasnya lama, ada yang ngebekasnya sampai ibaratnya punya niat ngebales, ada yang nggak ngebales, itu berbagai macam. Makanya itu sampai sekarang sih jadi bikin aku sama ibu-ibu di sekolahnya Cila itu kayak bikin forum gitu. Pokoknya kita anti anak-anak sekolah, di sekolah anakku itu nggak boleh ada yang namanya bully. Betul. Aku kasih edukasi itu, terus ke anakku juga aku kasih edukasi itu. Jadi kayaknya bully itu ngebekasnya takutnya sampai tua, sampai dia punya dendam. Kalau cuma bahas ilmu hitam kan susah dicari ya, dapetin dukun yang sakti aja susah gitu. Kalau kayak yang kasus-kasus sebelumnya dia bikin bom, dia ngebom, ya itu sih itu juga korban-korban dari bully. Dari bully betul. Cuma kalau Pak Wendy aku ingetin satu hal, orang ini masih di sekitar Pak Wendy. Pak Wendy itu orangnya nerima buat kesalahan orang pasti maafin, nerima lah orangnya. Teman siapapun susah Pak Wendy terima. Jangan diterima makanan dan minuman kalau hatinya sudah menolak. Udah itu aja. Pokoknya Pak Wendy dapat makanan minuman, kenapa ya kok perasaan gue nggak enak banget nih, lebih baik dikasih ke orang lain aja. Ya kalau aku segitu, aku selalu kalau ada perasaan aku nggak, kalau perasaan aku ngikutin perasaan kan, jadi kayak misalnya ada apa terus aku ngerasa bahwa ini kayaknya gue mesti makan deh, ya udah enggak gitu. Dan Ayu pernah nyampein juga ke saya sih Teh, maksudnya hal-hal kayak gitu. Ya balik lagi, ya semoga Allah masih melindungi, masih menjaga. Insya Allah semuanya aman lah. Hati saya juga semoga masih bisa tetap apa ya
tetap berusaha sebaik mungkin, tidak mau negatif thinking sama orang. Kayak ya udah, kadang-kadang masih ngerasa bahwa apapun itu, apalagi waktu kasus itu, selalu saya akhirnya berpikirnya gini, ya udahlah, di atas kita semua masih ada Allah yang punya kuasa, Allah yang punya cerita, Allah yang bisa membolak-balikan keadaan. Jadi gue serahkan semuanya ke Allah, dan ya bersyukurnya ada Ayu juga yang memang selalu ngingetin gue kalau kira-kira ada yang aneh-aneh segala macam tuh pasti kita juga ada diskusi, ngobrol. Iya. Terus sih saling ngingetin sih teh intinya. Tapi ya balik lagi, apa namanya ya, gue sih cuma bisa ngomong ke Teria kayak kita nggak akan pernah bisa muasin semua orang sih teh. Ya. Itu yang saya akhirnya Iya, dapetin. Bener, Gitu. Pak Wendy. Kita mau ngapain aja juga bener aja tetap Tetep dicari salah. celah. Betul. Apalagi eranya sekarang ya, Iya. era media sosial, era digital. Mungkin dulu kalau belum ada media sosial, kayaknya hidup kita mana-mana aja. Kalau sekarang ya itu dia, saya cuma velocity sama anak saya aja gini di Pasti, komen. pasti sih, pasti. Kayak dukun image-nya harus yang begini gitu loh Pak Wendy. Harus itu. Dia nggak tahu aja, saya juga penuh warna kok kalau di rumah ya kan. Iya, ya kan dukun kan dulu kan. Kalau sekarang kan Itu. udah enggak. Iya. Makanya sekarang mau ngarah ke komedi, saya takut Pak Wendy. Kesaing. Iya, enggak bercanda. Enggak lah. Yang Bang, penting, Kesaing. yang penting mah Pak Wendy sehat, Amin. rezeki Pak Wendy naik. Amin ya Allah. Mau itu tahun berapapun, insya Allah Pak Wendy di kerjaan masih tetap Masya amanah. Allah, Jadi amin ya banyak Allah, amin ya Allah, fansnya. Amin, amin. Karena semakin tinggi kan ya goyang dikit nggak apa-apa Pak Pasti, Wendy. pastilah, pasti ada. Nah goyang. itu jadi semakin tinggi di 2015 banyak cuannya, orang itu nggak akan pernah 100% seneng sama usaha kita. Betul. Banyak banget yang nggak suka, kayak kok dia yang banyak jobnya sih, gue enggak. Atau banyak yang iri dengan lihat bahagia. Kita nggak pernah Pak tahu. Wendy komedi Bu Ayu, saya nih ya, dia kan kerja begini, ada yang ngiriin, kenapa lu pasiennya banyak lah, lucu. Ada teman saya lagi ngobatin juga lu ya, waduh, makanya viral saya bilang, biar rame jadinya. Banyak itu yang aneh-aneh tuh banyak. Kayak konten horor saya cuma tipis, Iya. ibaratnya masih konten kecil sekarang Iya. kan mulai dari Iya. nol. Oh dia begini gini. Saya cuma manusia, Ya manusia Allah. itu. Iya. Kalau zaman dulu aja ngomong sepatah kata nyenyong. Kalau Jangan. sekarang mah istighfar aja Istighfar, udah. teh. Iya, istighfar Istighfar, aja. teh. Sambil ngunyah aja kita makan, Iya. liatin. Tapi teh, kalau ada sesuatu yang pengen banget lu omongin sama diri lu sendiri, lu pengen ngomong apa sama Teh Ria? Mau bilang terima kasih udah kuat sampai sekarang. Terima kasih udah semakin dewasa. Terima kasih badan ini sudah mau diskusi sama orang lain. Terima kasih sudah mau jadi ibu dan istri yang sesuai sama versi saya. Badan saya biar sehat, panjang umur. Amin ya. Karena sampai sekarang banyak yang kerja sama saya, banyak yang ketergantungan sama saya. Jangan dikasih sakit dulu, jangan dikasih pendek. Saya mau lihat Cila gede. Saya mau anak saya bangga punya ibu kayak saya. Udah itu aja. Amin, insyaallah pasti. Ya, jalan. Boy Wendy. Karena ini Maaf ya. satu, saya baru nulis tadi di depan, ngomong sama Bu Ayu, ngomong sama Mas Yuda. Saya takut anak saya nanti gedenya ngeliat jejak digital. Untungnya jejak digitalnya ibunya nggak yang gimana-gimana. Anak saya selalu wow, anak sekarang beda Pak Pintar-pintar. Wendy. Iya, saya takut dia malu punya ibu kayak saya. Dan saat saya sakit ternyata banyak orang yang harus dibayar gajinya. Jadi cuma saya doang yang di rumah diandelin semuanya. Makanya suami saya udah 2 tahun ini semenjak kejadian manajer nemenin saya. Kita saling mendoakan yang terbaik teh. Teteh sehat yang penting. Ya. Tetap istiqomah di jalannya Insya Allah. Teteh, dan jangan lagi tergoda. Insya Allah udah ada anak, udah ada suami, udah ada orang-orang tercinta juga di sekeliling Teteh, yang Teteh juga harus punya mindset bahwa nggak semua orang benci Teteh. Pasti ada Betul.
masih ada orang yang sayang sama Teteh, peduli sama Teteh, itu aja yang dipikirin. Iya. Kecuali di dunia ini udah nggak ada sama sekali yang suka, yang sayang, yang cinta sama Teteh, yang ngedukung Teteh, baru deh. Tapi kalau masih ada, Teteh nggak usah pikirin yang nggak benci, Teteh pikirin yang masih sayang sama Teteh. Dan Sila pasti bangga. Pasti dong. Insyaallah. Bangga bersarung mangga. Bukan. Anyway, sebelum gue tutup, gue mau sedikit jualan, teman-teman. Lu bisa dapetin hoodie ini di Rukas ID, barang-barang pre-love gue dan juga Ayu dan anak-anak kita juga. Bisa cek, harganya juga affordable banget. So langsung aja ke Rukas ID. Teria, terima kasih banyak Aku buat terima ceritanya. Terima kasih Sehat-sehat banyak. ya. Bu Teteh, Ayu. terima Bahagia kasih selalu. banyak. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi di menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.